Realisasi investasi di Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 mencatatkan capaian positif sebesar 23,2 triliun, meningkat lebih dari 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penanaman modal asing masih mendominasi dengan nilai 12,98 triliun atau 56,4%, mengungguli penanaman modal dalam negeri yang berada di angka 10,4 triliun atau 43,6%. Capaian ini dinilai membanggakan di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan. Terjadi pergeseran signifikan dalam komposisi sektor investasi, di mana industri padat modal kini mulai mengungguli sektor padat karya. Jika sebelumnya industri alas kaki selalu menempati peringkat pertama, kini sektor utama PMA didominasi oleh industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, dan listrik. Jadi untuk pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun yang lalu itu ada pergeseran dari yang sebelumnya itu selalu alas kaki menempati peringkat pertama. Nah, untuk realisasi yang saat ini peringkat pertamanya adalah untuk PMA industri mesin, kemudian elektronik, instrumen kedokteran, dan listrik. Jadi sudah ada pergeseran dari yang padat modal menjadi padat karya menjadi padat modal. Untuk yang alas kaki peringkat kedua untuk PMA-nya. Dan untuk PMDN ada industri yang cukup tinggi melakukan investasi di Jawa Tengah adalah industri karet dan plastik. Dari sisi geografis, Kabupaten Batang resmi menjadi primadona baru investasi di Jawa Tengah menggeser dominasi Kendal. Hal ini didorong oleh ketersediaan lahan di dua kawasan besar, yakni Batang Industrial Park dan kawasan ekonomi khusus Batang. Sementara itu, lahan tahap pertama di kawasan ekonomi khusus Kendal mulai mencapai batas kapasitas, sehingga investor kini lebih banyak melirik Batang yang tengah melakukan pematangan lahan. Pemerintah terus memacu minat investor melalui pemberian berbagai insentif fiskal seperti tax allowance, tax holiday, hingga tax deduction bagi perusahaan yang masuk ke kawasan industri khusus. Ketika investor itu masuk ke kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, ada banyak insentif termasuk tax allowance, tax holiday, kemudian tax deduction yang itu bagian dari insentif atau kemudahan melakukan investasi. Ada banyak hal yang kemudian pajaknya diberikan insentif, diberikan pengurangan, dan ini sebetulnya di satu sisi pendapatan negara akan turun, tetapi multiplier efeknya pasti akan lebih tinggi dengan adanya industri yang masuk ke suatu daerah. Insentif ini menjadi daya tarik utama untuk menjaga daya saing wilayah. Meskipun pemberian insentif berpotensi menurunkan pendapatan pajak negara dalam jangka pendek, pemerintah meyakini adanya dampak pengganda yang jauh lebih besar. Kehadiran industri baru diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar kawasan industri. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh investasi yang masuk dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.